Baik, selamat siang. Untuk materi pekan ini, kita akan bahas konsepsi dan landasan hukum dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil atau P3K. Jadi landasan hukum ini diperlukan supaya teman-teman itu paham kenapa kok pengelolaan pesisir itu perlu dan apa backupnya, dokumen pendukungnya atau landasan hukumnya sehingga kegiatan ini bisa dijalankan dengan baik gitu ya. Oke, jadi untuk hari ini kurang lebih ada 6 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, kedudukan, fungsi, dan manfaat RZWP3K, kemudian batas wilayah perencanaannya, tujuan, kebijakan dan strategi, kemudian rencana alokasi ruang, peraturan pemanfaatan ruang, dan arahan pemanfaatan ruang. Nah, ini lumayan padat ya untuk hari ini. Saya akan coba sampaikan secara singkat, padat, dan jelas, jadi kita tidak terlalu bertele-tele. Tapi berusaha bertahan gitu ya, karena kalau materi soal hukum ini ya kurang lebih lumayan membosankan gitu ya, agak monoton. Tapi mungkin bisa diakali dengan mencatat bagian-bagian yang penting atau bertanya lewat pertanyaan atau lewat diskusi gitu ya. Jadi untuk topik yang pertama, kedudukan, fungsi, dan manfaat dari RZWP3K. Nah, jadi kedudukan dari RZWP3K itu pertama, kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, itu ada kalimat di mana ruang laut dan ruang udara itu pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Jadi perlu undang-undang tersendiri yang mengatur ruang laut. Nah, dengan demikian ditambahkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RZWP3K sesuai dengan kewenangannya masing-masing, di mana RZWP3K itu adalah arahan pemanfaatan sumber daya pesisir di pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Nah, kalau kita lihat diagram di sebelah kanan ini, nah ini kita bisa lihat bahwa RZWP3K itu sebenarnya adalah saudara dari RT/RW. Jadi versi pesisirnya RT/RW itu adalah RZWP3K. Kemudian dari RZWP3K itu didetilkan menjadi rencana zonasi rinci atau RZR. Sedangkan RT/RW itu didetilkan di RDTR, rencana detail tata ruang. Jadi mindsetnya dibuat seperti itu aja, dimana kalau kita bikin RZWP3K itu berarti kita nyusun RT/RW-nya daerah pesisir. Kalau kita nyusun RZR berarti kita menyusun RDTR-nya wilayah pesisir. Kurang lebih seperti itu. Dan fungsi dari RZWP3K adalah sebagai pertimbangan penyusunan FPJMD. Jadi dokumen rencana kita di pesisir ini akan jadi pertimbangan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, di RPJMD itu baik darat maupun pesisir diatur semua. Kalau darat dia ngacunya ke RT/RW, kalau pesisir ngacunya ke RZWP3K. Jadi RPJMD itu sudah mencakup semuanya. Kemudian dokumen rencana RZWP3K itu jadi acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta rencana aksi. Jadi rencana turunannya itu acuannya adalah RZWP3K. Supaya setiap kegiatan atau aksi atau program yang diterapkan dalam pesisir itu punya arahan yang jelas gitu ya. Sudah ada arahannya di RZWP3K. Sehingga tidak kemana-mana gitu, dia fokus untuk mencapai tujuan yang sudah termaktub dalam RZWP3K. Kemudian RZWP3K itu adalah instrumen penataan ruang. Jadi alat yang digunakan sebagai penata ruang, terutama di wilayah pesisir. Kemudian akan diperdakan ya RZWP3K itu, maka dia punya kekuatan hukum terhadap alokasi ruang. Jadi sama dengan RT/RW, di RZWP3K itu ada zonasi nantinya, di mana setiap zonasi itu ada peruntukan lahannya masing-masing.
Nah, supaya kita bisa menindak misalnya ada pembangunan yang tidak sesuai yang peruntukannya, maka dokumen perencanaan ini, terutama di bagian alokasi ruang, itu harus punya dasar kekuatan hukum. Nah, itulah fungsi dari SZWP 3K. Jadi kalau nggak sesuai itu, kita bisa menindak atau memberi sanksi. Kemudian sama dengan sanksi tadi, ketika melanggar itu ada sanksi, nah ketika sesuai itu kita bisa berikan rekomendasi atau perizinan. Jadi izin yang sudah dikeluarkan itu punya kekuatan hukum, karena acuannya juga punya kekuatan hukum. Kemudian ketika ada konflik, bisa jadi acuan dalam penyelesaian konflik. Misalnya konflik penata gunaan lahan. Kita tinggal lihat aja di dokumen peruntukannya seperti apa sih sebenarnya. Apakah misalnya nih betul-betul dilarang atau diperbolehkan dengan syarat. Nah, itu kan kita bisa acu. Kemudian acuan pemanfaatan ruang di pesisir. Jadi pesisir itu mau dibuat apa? Kita sudah punya gambarannya di SZWP 3K. Dan yang terakhir, acuan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan. Nah, di dokumen perencanaan itu kan detail dan lengkap ya. Apa saja yang mau dibangun, kemudian daerah-daerah terbangunnya di mana, kemudian daerah konservasinya di mana. Kita bisa lihat semua di dokumen perencanaan, sehingga kita bisa mewujudkan keseimbangan pembangunan. Dengan melihat rencana dokumen itu, kita kan bisa mikir, oh ternyata terlalu banyak nih pembangunan ataupun pemanfaatan ruang di pesisir, sedangkan konservasinya masih sedikit. Nah, itu kan kita bisa lihat di SZWP 3K. Kalau terlalu banyak bisa dikurangi atau diseimbangkan dengan konservasi. Nah, manfaatnya adalah dengan adanya dokumen SZWP 3K, maka pertumbuhan ekonomi di pesisir dan pulau-pulau kecil itu bisa dipercepat gitu ya. Soalnya kan dalam perencanaan itu pasti ada sektor ekonomi yang dibahas. Nah, sektor ekonomi yang dibahas itu pasti ada program-program kegiatan yang akan dilakukan atau arahan guideline apa yang harus dilakukan. Nah, ketika diterapkan nanti, daerah-daerah kecil, pesisir dan pulau-pulau kecil itu bisa mendapatkan manfaatnya. Karena secara langsung sudah ditata untuk bergerak maju secara ekonomi lewat perencanaan SZWP 3K tadi. Kemudian dari SZWP 3K kita bisa mengidentifikasi daerah-daerah yang sesuai untuk dimanfaatkan. Jadi lewat zonasi-zonasi wilayahnya nanti, kita bisa lihat, oh ini untuk daerah terbangun, ini untuk konservasinya, ini manfaatnya untuk apa. Nah itu sudah bisa dipetakan di dokumen SZWP 3K. Kemudian mendorong pemanfaatan ruang dan sumber daya yang efisien. Ini adalah manfaat dari semua dokumen rencana sebenarnya. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu, terutama di daerah pesisir atau di daerah darat lain sebagainya, kita sudah bisa memprediksi kegiatan yang akan dilakukan di sana, kemudian sumber daya apa yang bisa dimanfaatkan untuk dikelola di sana. Dan itu rasanya lebih efisien karena kita sudah punya rencana di awal gitu ya, ketimbang menemukan dan langsung dikerjakan. Makanya penting adanya dokumen rencana SZWP 3K ini. Kemudian dengan rencana yang terstruktur dan terperinci itu, dampak negatif dari pemanfaatan sumber daya itu bisa dikurangi gitu ya, diminimalisir. Karena dalam rencana itu pasti sudah mempertimbangkan batas maksimal dari pemanfaatan sumber daya yang ada. Jadi kita nggak boleh melewati batas itu. Kemudian dari pembuatan SZWP 3K, kita bisa mengidentifikasi daerah-daerah yang penting secara ekologi. Jadi daerah-daerah yang memang secara ekologi itu punya peranan penting di daerah pesisir, seperti misalnya hutan mangrove, kemudian taman terumbu karang, dan sebagainya, itu kita bisa batasi aktivitas di sana, sehingga secara sendirinya konflik dengan pemanfaatan ekonomi itu akan berkurang. Jadi dengan identifikasi sejak awal atau teridentifikasi itu wilayah dalam dokumen SZWP 3K-nya,
kegiatan ekonomi itu tidak akan masuk ke sana gitu ya. Dia tidak akan disentuh oleh kegiatan ekonomi karena memang secara peruntukan adalah konservasi. Kemudian menjamin alokasi ruang. Yang namanya rencana itu harus seimbang ya. Jadi daerah yang dimanfaatkan budidaya dan daerah konservasi itu ya harus seimbang, balance gitu ya. Nggak mungkin semua jadi daerah yang dibudidayakan, nggak mungkin juga semua jadi daerah konservasi. Karena tujuannya perencanaan kan di awal di pertemuan sebelum-sebelumnya kita bahas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Jadi harus ada memang alokasi ruang untuk budidaya. Tapi harus seimbang. Nah, dengan SZWP 3K ini kita bisa memastikan alokasi ruang untuk keanekaragaman hayati dan konservasi alamnya. Kalau sudah dijamin dalam dokumen rencana, nggak boleh di otak-atik. Kemudian lewat rencana SZWP 3K ini, kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi itu meningkat. Ketika menyusun dokumen rencana kan pasti ada salah satu tahapan mengumpulkan aspirasi masyarakat kan. Nah, masyarakat itu bisa mengumpulkan atau menyampaikan aspirasinya lewat forum tersebut. Atau ketika rencana itu sudah sampai, sudah dibuat, harus disampaikan ke masyarakat lewat sosialisasi. Nah, masyarakat itu bisa diajak untuk sama-sama menjalankan rencana tersebut. Kemudian melindungi ruang yang dianggap suci secara sosial budaya gitu ya. Jadi keanekaragaman sosial itu juga diperhatikan dalam SZWP 3K. Dan yang terakhir, mengurangi konflik pemanfaatan lahan. Ya, kurang lebih sama dengan penjelasan sebelumnya, di mana dari awal kan kita sudah membagi zonasi wilayahnya untuk budidaya konservasi, kita sudah membagi peruntukan wilayahnya untuk kegiatan misalnya perdagangan dan jasa, atau untuk kegiatan sosial budaya, atau untuk pelestarian hayati. Nah, dengan pembagian-pembagian yang sudah jelas itu, maka diharapkan tidak ada konflik gitu ya. Karena masing-masing sudah punya jatah sendiri-sendiri dan tidak boleh nyerobot jatah dari alokasi ruang yang lain. Karena ketika itu dilakukan, maka berhak diberikan sanksi atau hukuman ketika ada pelanggaran-pelanggaran tersebut. SZWP 3K itu punya dasar hukum soalnya. Nah, bagaimana kita menentukan batas wilayah perencanaan dari SZWP 3K? Jadi, kalau di daerah daratnya lumayan jelas ya, batas wilayah geografisnya bisa sungai, bisa bukit, dan lain sebagainya. Tapi kalau laut gimana gitu ya? Nah, kalau daerah wilayah laut itu kita ngukurnya pakai jarak. Jadi jaraknya 12 mil dari tepi pantai yang berhak dikelola oleh kabupaten atau kota. Itu hanya 4 mil atau sepertiganya. 12 mil itu yang mengelola adalah provinsi. Sisa 8 milnya itu adalah provinsi. Kalau kita lihat gambarnya ini. Jadi yang hijau ini yang berhak dikelola oleh kabupaten atau kota. Yang 12 yang sisanya ini yang biru itu dikelola oleh provinsi. Kalau ada pulau yang masih menjadi bagian dari wilayah kabupaten kota tertentu, pengukurannya juga sama, dihitung 12 mil. Nah, sisa-sisa yang putih ini berarti tidak boleh dikelola oleh provinsi maupun kota. Bisa jadi ini adalah wilayahnya nasional atau zona ekonomi eksklusif. Nah, kalau jaraknya itu masih dalam rentang 2 kali 12 mil, jadi kurang dari sama dengan 2 kali 12 mil, berarti kan ada perpotongan ya di sini ya. Nah, yang bisa dikelola oleh provinsi itu adalah yang biru ini. Untuk yang dikelola oleh kabupaten dan kota itu sama sepertiganya hijau ini. Pulau pun demikian. Kalau pulaunya banyak bagaimana? Sama. Tinggal dibuat buffernya. Tuh seperti ini. Nanti yang biru-biru ini yang mengelola adalah provinsi, yang hijau adalah kabupaten atau kota. Kurang lebih 4 mil gitu ya, sepertiganya. Nah, ketika ada daerah yang berbatasan dengan provinsi lain, beda provinsi gitu ya, dan jaraknya kurang dari 2 kali 12 mil,
pulaunya, maka digunakan prinsip garis tengah. Jadi 50-50 dibagi berdasarkan batas tengahnya. Sebagian dikelola oleh provinsi A, sebagian dikelola oleh provinsi B. Jadi pakai jarak ya kalau untuk menentukan batas wilayah perencanaan SZWP 3K kabupaten kota. Sedangkan untuk batas wilayah perencanaan di darat di RT/RW itu lebih ke misalnya geografis ya, ada sungai gitulah, jalan dan sebagainya. Jadi jangan bingung untuk menentukan lokus wilayah perencanaan dari SZWP 3K-nya. Oke, sekarang tujuan, kebijakan, dan strategi dari pengelolaan pesisir. Jadi kenapa kok pesisir dan pulau-pulau kecil ini perlu dikelola? Yang pertama adalah membuat sebuah arahan bagaimana alokasi ruang di sebuah wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil itu di masa mendatang 20 tahun. Jadi 20 tahun lagi daerah pesisir ini termasuk pulau-pulau kecil di sekitarnya itu mau jadi apa? Nah, kita punya tujuan mau jadi apa itu akan diformulasikan ke dalam dokumen rencana SZWP 3K. Jadi jelas, setiap pembangunan yang akan dilakukan itu yang arahnya ke tujuan itu. Nah, fungsi dari tujuan itu sendiri adalah untuk membentuk kebijakan atau strategi dari SZWP 3K. Tujuannya tuh sudah ada, berarti kebijakan dan strategi yang disusun ya harus mengarah ke sana. Kemudian program utamanya juga harus mengarah ke situ. Dan yang terakhir, menjadi dasar penentuan dari pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi kalau misalnya 20 tahun lagi memang mau dianggap sebagai wilayah konservasi terumbu karang gitu ya. Ya dari sekarang sudah mulai ditetapkan ke arah sana, mulai menyusun peraturannya, pengendalian ruangnya seperti apa, program-programnya bagaimana, kemudian strategi kebijakannya itu seperti apa. Nah, dari tujuan yang ingin dicapai itu harus dirumuskan atau dituliskan gitu ya, supaya ingat, supaya menjadi semangat dalam semangat yang diemban bersama ya dalam mengembangkan atau membangun kabupaten atau kota. Jadi tujuan yang akan kita capai itu harus muncul dalam visi misi pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian karakteristik wilayahnya itu seperti apa. Nah, jadi tujuan yang akan kita buat itu juga harus mengacu ke karakteristik wilayahnya. Kemudian ada isu apa di wilayah tersebut. Namanya isu strategis itu ya berarti penting gitu ya. Isu-isu yang penting yang berpengaruh besar terhadap wilayah tersebut. Nah, tujuan kita tentu harus mengacu ke situ. Kemudian kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir tahun perencanaan. Jadi tujuan-tujuan itu harus dibuat berdasarkan itu. Kondisi kita inginnya seperti apa sih 20 tahun lagi. Buatlah tujuan itu. Kemudian kriteria tujuan dari SZWP 3K itu pertama tidak bertentangan dengan tujuan nasional. Nah, itu yang penting. Karena dokumen rencana kita itu kan berjenjang dari nasional turun ke daerah, ke provinsi, kabupaten, kota. Jadi tiga perencanaan ini harus selaras gitu ya dengan tujuan nasional. Tidak boleh ada pertentangan. Nah, kalau sampai ada terjadi pertentangan, berarti ada yang salah dalam perumusan tujuan. Kemudian tujuan ini kriterianya harus jelas dan dapat tercapai. Tujuan ini berarti harus detail dan rinci gitu ya. Harus terukur. Di akhir tahun perencanaan itu sudah jelas apa yang harus ada gitu. Dan selain tidak bertentangan dengan tujuan nasional atau provinsi, juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Nah, itu juga sudah jelas ya. Jadi semakin ke bawah, semakin detail dan acuannya sudah jelas gitu ya. Tidak boleh bertentangan dengan acuan-acuan yang ada, acuan aturan rencana di atasnya. Gitu. Kebijakan pun seperti itu. Jadi kebijakan adalah policy atau apa ya? Regulasi-regulasi yang dibuat untuk menetapkan atau membuat koridor pembangunan tetap berjalan pada apa ya, jalurnya gitu ya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi misalnya kita mau menetapkan, oh ini adalah kawasan konservasi untuk 20 tahun lagi, ya kebijakannya berarti yang diarahkan untuk mengurangi peluang pembangunan wilayah gitu ya. Jadi izin mungkin dipersulit gitu kalau mau membangun sesuatu di wilayah konservasi, karena pasti akan mengganggu kalau dipermudah, mengganggu wilayah konservasi itu sendiri. Nah, kebijakan-kebijakan yang kita buat itu harus mengacu kepada tujuan. Jadi jelas ya tujuannya mau kemana, kebijakan itu adalah cara kita mencapainya gitu. Kemudian mengacu pada undang-undang yang terkait, mengacu kepada sumber daya yang ada saat ini di wilayah perencanaan, di wilayah pesisir atau pulau kecil yang kita rencanakan, dan karakteristik wilayahnya. Jadi kebijakan yang dibuat itu sesuai dengan kondisi faktual yang ada di sana. Nah, kriterianya adalah satu, mengakomodasi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh nasional dan provinsi. Jadi tidak kalau tujuan tadi tidak boleh bertentangan, nah kebijakan itu harus mengakomodasi kebijakan pusat. Jadi kebijakan turunan gitu ya. Kalau pusat misalnya menetapkan bahwa pemanfaatan untuk wilayah pesisir itu perizinannya harus dipermudah gitu ya. Nah, begitu sampai di kabupaten kota ya kebijakan yang dibuat juga mengacu ke situ. Dipermudahnya itu seperti apa misalnya? Kebijakannya adalah mungkin di kabupaten kota one day one service. Gitu. Jadi satu perizinan itu selesai dalam 1 hari misalnya. Harus seperti itu kebijakannya. Yang itu kan tidak bertentangan dan menjadi acuan atau panduan yang diambil dari nasional atau provinsi. Kemudian jelas dan realistis untuk diimplementasikan. Misalnya yang one day one service tadi, kalau dijalankan itu bisa apa enggak sebenarnya? Realistis enggak perizinan itu diselesaikan dalam waktu 1 hari? Kalau tidak realistis, berarti bukan kebijakan yang bagus. Kemudian mampu menjawab isu-isu yang mungkin akan timbul. Jadi sebelum masalah itu muncul, kebijakannya sudah ada. Jadi tinggal mengacu ke kebijakannya ketika masalah itu timbul. Dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, terakhir ada strategi. Strategi itu adalah langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan itu adalah apa yang kita capai, kebijakan itu cara kita mencapainya, strategi itu step-stepnya udah mulai dijalankan gitu ya. Nah, strategi itu fungsinya sebagai dasar untuk rencana alokasi ruang dan penetapan kawasan strategis. Jadi sudah mulai praktikal ya, sudah mulai sesuatu yang bisa diimplementasikan. Kemudian arahan penyusunan program. Jadi program itu ya sudah berupa kalimat operasional. Misalnya pembangunan ini, pelatihan ini, kemudian mengurangi ini, dan lain sebagainya. Kemudian dasar dari penyusunan strategi itu adalah kebijakan. Nah, jadi tujuan itu kita turunkan dalam kebijakan kita turunkan lagi ke dalam strategi. Nah, karena saling diturunkan, maka harusnya ini tidak
bertentangan gitu ya. Harusnya saling mendukung, harusnya masih satu benang merah. Kemudian dasarnya juga sesuai aturan undang-undang dan kapasitas sumber daya. Nah, kurang lebih sama ya, tapi secara prinsip urutannya seperti itu. Kalau kamu punya tujuan, kamu bisa buat kebijakannya, kamu bisa buat cara untuk mencapai tujuan tersebut, dan dari cara untuk mencapai tujuan tersebut, kita bisa buat langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kriteria dari strategi tentu logis ya, logis sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian tidak bertentangan dengan tujuan kebijakan dan strategi dari nasional dan provinsi. Tetap ya, nggak boleh bertentangan dari rencana di atasnya, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan di kabupaten kota itu sendiri. Kemudian harus jelas, realistis, dan bisa diimplementasikan. Ini logik ya, maksudnya masuk akal. Yang namanya langkah-langkah ya tentu harus bisa dikerjakan dan harus realistis dalam jangka waktu perencanaan ya. Kemudian harus bisa dijabarkan secara spasial dalam rencana alokasi ruang. Harus bisa dijelaskan dalam bentuk peta. Jadi harus dijelaskan secara ruang, bukan sesuatu yang abstrak gitu. Seperti misalnya pembangunan SDM. Gitu. Pembangunan SDM itu harus bisa dijabarkan secara spasial. SDM yang mana, SDM apa, di wilayah yang mana gitu. Jadi bukan sesuatu yang masih abstrak. Kemudian tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang. Pokoknya semua kita buat, baik itu tujuan, kebijakan, dan strategi, itu tidak boleh bertentangan dengan dua hal. Pertama adalah rencana di atasnya, yang kedua adalah aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk rencana alokasi ruang dari SLP 3K ini ada banyak. Jadi secara umum, kawasan di pesisir ini, ya alokasi ruang di pesisir ini ada 4. Jadi ada kawasan konservasi, pemanfaatan umum, alur, dan kawasan strategis nasional tertentu. Nah, kalau kita lihat contohnya untuk pemanfaatan umum, ini ya pariwisata, pemukiman, pertambangan, industri, fasilitas umum seperti pendidikan, olahraga, keagamaan, dan lain-lain. Nah, untuk kawasan konservasi itu kawasan yang tidak boleh dibangun. Bisa kawasan pesisir, konservasi maritim, berarti di lautnya, konservasi perairan, lebih dekat ke darat tapi belum sampai di laut lepas gitu ya, dan sempadan pantai di pantainya. Untuk kawasan strategis nasional tertentu juga bisa seperti batas negara, kemudian ada warisan dunia, ada pulau-pulau yang menjadi tempat tinggal endemik langka, kayak Pulau Komodo contohnya, itu kawasan strategis nasional. Kemudian ada alur. Jadi kawasan alur itu adalah jalur-jalur kabel listrik, pipa, baik minyak atau gas, kemudian jalur pelayaran internasional. Begitu. Sedangkan untuk penjelasan dari kawasan ini, mungkin teman-teman sudah familiar lah dengan RT/RW ya, kawasan-kawasan alokasi ruang di RT/RW. Nah, sebenarnya kurang lebih sama aja ya. Kalau kawasan konservasi di pesisir, itu setara dengan kawasan lindung di RT/RW. Jadi kawasan yang memang tidak boleh dibangun atau ada aktivitas selain yang untuk melindungi sesuatu di sana gitu ya. Nah, kawasan pemanfaatan umum itu setara dengan kawasan budidaya. Jadi boleh ada kegiatan-kegiatan apa, pariwisata kah, pemukiman kah, itu samalah antara pemanfaatan umum dengan budidaya di RT/RW. Nah, kawasan alur, nah ini yang spesial yang hanya dimiliki oleh wilayah pesisir. Karena ada pelayaran, kemudian pipa kabel bawah laut, kemudian wilayah migrasi biota laut yang perlu dilindungi.
Jadi ada beberapa spesies makhluk laut yang jangka waktu tertentu itu dia bermigrasi dan jalurnya itu di situ gitu ya. Dan rutin. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan supaya tidak mengganggu kegiatan migrasi makhluk laut tersebut. Atau kegiatan yang kita lakukan tidak sampai mengganggu keberadaan pipa atau kabel bawah laut tersebut. Nah, kemudian kawasan strategi nasional itu baik di pesisir maupun di kawasan darat, RTRW, itu ada semua. Dan kurang lebih sama ya, seperti kayak situs warisan dunia, kemudian batas negara, pokoknya yang dilakukan untuk kepentingan nasional. Nah, setelah kita membuat tujuan, kebijakan, dan strategi, maka kita sudah harus menentukan alokasi ruangnya. Jadi, daerah-daerah mana yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan apa? Apakah untuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat, apakah untuk kegiatan strategis nasional seperti kedaulatan negara, kemudian situs warisan dunia, ataukah untuk kepentingan cadangan sumber daya ikan. Intinya kita sudah mulai menentukan daerah mana untuk kegiatan apa, sesuai dengan tujuan strategi dan kebijakan dan strategi yang sudah kita tetapkan di awal tadi. Nah, untuk reklamasi diperbolehkan asal mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi. Jadi acuannya ini dulu, kalau sesuai baru bisa dijalankan. Nah, rencana alokasi ruang itu dirumuskan dengan melihat tujuan, kebijakan, dan strategi. Kemudian kesesuaian antar kegiatan di pesisir. Jadi wilayah-wilayah yang berdekatan itu seharusnya punya kesesuaian kegiatan ya. Jadi bukan kegiatan yang saling mengganggu gitu, seperti permukiman dan industri kita letakkan bersebelahan. Itu kan tidak ideal gitu ya. Kemudian perhatikan juga daya dukung dari lingkungan di sana. Kemudian ya pastinya mengacu ke peraturan undang-undangan yang terkait. Mengacu kepada kebijakan nasional provinsi itu yang selalu diulang-ulang. Kemudian mengacu juga ke alokasi ruang di RT/RW. Jadi RT/RW itu juga mengatur wilayah pesisir ini akan dimanfaatkan sebagai apa. Di RZBP 3K itu sudah didetailkan. Kemudian rencana alokasi ruang di pesisir yang bersebelahan ya. Jadi kalau di wilayah pesisir provinsi sebelah atau kota sebelah itu dimanfaatkan untuk permukiman misalnya, ya jangan sampai wilayah pesisir kita buat jadi industri. Karena kan mereka saling terkait ya, berkonek gitu, berdekatan. Makanya kita harus perhatikan rencana alokasi ruang pesisir di wilayah sebelah berbatasan. Kemudian mempertimbangkan keterkaitan ekologi, ekosistem, dan sosial budaya. Jadi sistem cluster tertutup. Nah, agak susah ya memang merumuskan alokasi ruang untuk wilayah pesisir karena sejak awal memang pesisir itu lebih dimaksudkan untuk menjadi wilayah konservasi, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya pemanfaatan potensi di sana. Makanya banyak syarat-syarat yang harus diperhatikan sebelum kita bisa membangun wilayah pesisir. Nah, ini mungkin contoh dari keterkaitan antara aktivitas di darat, di pesisir, dan perairan atau di laut lepas gitu ya. Jadi kalau di darat itu kita bisa lihat ya namanya kota pada umumnya, ada industri. Nah, mereka itu kan butuh listrik ya. Listrik di kota itu biasanya dilewati pipa-pipa tuh di pesisir. Nah, makanya di pesisir sampai ke laut ya. Makanya kegiatan yang kita lakukan di pesisir itu jangan sampai mengganggu ini nih. Nih, pipa-pipa ini nih. Kemudian ada budidaya laut di pesisir, ada area publik, ada kawasan konservasi.
Sedangkan di wilayah perairan, ya ada pertambangan mineral, energi, pelayaran, tangkapan ikan di zona lepas. Nah, jadi setiap kegiatan itu saling terkait gitu ya. Jadi nggak berdiri sendiri itu. Kemudian peraturan pemanfaatan ruang. Jadi kita sudah buat alokasi ruangnya tadi ya. Sekarang kita susun peraturannya. Nah, peraturan itu sebagai alat pengendali supaya nggak ada pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan alokasi ruang yang sudah kita tentukan sebelumnya. Supaya tetap sesuai dengan rencana. Jadi kalau ada pelanggaran ya pasti ada hukuman. Kemudian persyaratan atau peraturan yang ada itu meliputi kegiatan yang diperbolehkan, kemudian yang sama sekali tidak diperbolehkan atau dilarang, kemudian kegiatan yang boleh asal ada syaratnya. Kemudian selain jenis kegiatannya, juga besarannya. Hanya boleh misalnya seluas sekian meter persegi, kilometer persegi, atau mil. Di luar itu atau di atas itu tidak diperbolehkan lagi, atau masih diperbolehkan asal syarat-syarat ini terpenuhi. Gitu. Kemudian peraturan ini juga sesuai dengan ketentuan teknis dari sektor yang bersangkutan. Misalnya wilayah industri. Nah, untuk peraturan di wilayah industri itu misalnya limbah itu harus dikelola dulu. Nah, ya kita bisa tarik aturan itu menjadi aturan pemanfaatan ruang yang sudah kita punya. Jadi kita bisa ambil aturan terkait sektor yang bersangkutan menjadi aturan pemanfaatan ruang di SZWP 3K kita. Kemudian peraturan itu meliputi pemanfaatan zona, pemanfaatan ruangnya, kemudian batas-batasan terkait seberapa jauh dia boleh dimanfaatkan gitu ya. Terus ketentuannya tentu menjadi syarat bagi pemanfaatan ruang. Jadi aturan yang sudah kita susun di peraturan pemanfaatan ruang ini menjadi acuan bagi kegiatan pemanfaatan zona. Jadi kalau kita mau melakukan pembangunan atau pemanfaatan sebuah wilayah di daerah pesisir, kita lihat dulu di aturannya, diperbolehkan atau enggak. Kemudian kalau diperbolehkan, terbit izinnya. Makanya itu menjadi bahan pertimbangan pemberian izin. Dan yang ketiga adalah pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, kita bisa mengawasi kegiatan-kegiatan sudah berlangsung di wilayah pesisir. Tinggal kita sesuaikan dengan peraturan, bakal ketemu kegiatan-kegiatan yang sebenarnya melanggar aturan, yang seharusnya tidak diperbolehkan, tapi tetap dilanggar, tetap dilaksanakan. Nah, itu kita bisa tindak gitu ya, dengan dasar peraturan pemanfaatan ruang ini. Kemudian ketentuan umum dalam peraturan itu tentu harus sesuai dengan jenis alokasi ruang, deskripsi, dan definisi yang sudah ditetapkan dalam dokumen rencana kita. Jadi peraturan tentang daerah industri di pesisir ya harus berisikan itu, bukan malah mengatur permukiman harus seperti ini, atau malah mengatur kegiatan rekreasi yang diperbolehkan seperti ini. Itu kan nggak sinkron gitu ya. Jadi aturannya itu harus sesuai dengan jenis alokasi ruang yang sudah ditetapkan. Kemudian ketentuan umum dari kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh, serta harus ada izin. Jadi secara umum itu kita sudah buat aturannya. Secara umum itu seperti apa? Jadi tidak perlu kayak apa ya? Kayak nanya kalau kegiatan kayak gini kira-kira boleh nggak ya gitu. Nah, karena sudah diatur secara umum yang boleh dan yang nggak boleh serta yang perlu izin. Nah, untuk kasus-kasus tertentu di mana kegiatannya mungkin spesifik atau kegiatannya itu di luar dari ketentuan yang sudah umum, nah itu baru boleh dikaji dulu, baru boleh jadi bahan pertimbangan pemberian izin.
Kemudian ketentuan tentang prasarana minimum gitu ya. Jadi kalau mau membuat wilayah, jadi apa namanya, wilayah pemanfaatan umum untuk wisata misalnya. Nah, minimal itu harus ada prasarana apa? Harus ada jalan misalnya. Nah, jalan itu harus diaspal kah? Atau cukup diperkeras dengan apa namanya, makadam dari batu-batu atau gimana? Jadi ketika kita membangun itu nggak asal-asalan, karena di peraturan itu sudah ada prasarana minimum yang harus ada gitu ya. Dan ketentuan-ketentuan itu juga, misalnya ada ketentuan khusus, harus disesuaikan dengan kebutuhan dari pembangunan kabupaten kota. Nah, kalau kita lihat di dokumen kita STP 3K, itu kalau mau membangun, itu harus ada izin lokasi. Jadi, apakah lokasi tersebut memang sesuai dengan apa namanya, dengan peruntukan di rencana, atau acuannya adalah izin lokasi ini. Kalau sesuai, maka izin lokasi keluar. Kalau nggak sesuai, maka pasti ditolak. Nah, setelah izin lokasi muncul, maka ada kegiatan yang akan dibangun di sana. Nah, itu detailnya kan di rencana zonasi rinci. Yang diperlukan adalah izin pengelolaan. Jadi saya akan mengelola misalnya pabrik pengalengan ikan, saya akan mengelola wilayah pariwisata kayak pantai apa gitu atau resort apa. Nah, keluarlah izin pengelolaan dulu, baru deh boleh dijalankan. Jadi ada dua izin. Yang pertama izin lokasinya, apakah kegiatan yang akan kita jalankan itu sesuai dengan peruntukan ruang di dokumen SZWP 3K. Kemudian izin pengelolaan, apakah kegiatan yang kita lakukan di sana yang sudah sesuai dengan lokasinya itu boleh dijalankan atau enggak. Kemudian untuk arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir ini menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyusun program mengelola wilayah pesisir. Jadi arahan pemanfaatan ruang yang sudah kita susun sebelumnya fungsinya sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan program pengelolaan. Jadi masyarakat misalnya punya ide-ide, oh ini mau kita jadikan kawasan wisata nih, ini mau kita buat kawasan konservasi penyu misalnya dan lain-lain. Acu dulu dokumen perencanaannya sesuai atau enggak. Kemudian menjadi arahan dalam program di wilayah pesisir. Jadi program sektor untuk kegiatan sektor-sektor tertentu seperti misalnya ekonomi atau wisata, tetap harus mengacu ke STP 3K. Kemudian sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap 5 tahunan. Jadi dengan adanya arahan manfaatan ruang tadi, kita bisa mengukur, kan tadi ada minimum prasarana yang harus ada gitu ya. Kira-kira dalam waktu 5 tahun itu kebutuhan pembiayaannya itu seperti apa? Supaya ruang yang sudah kita alokasikan ini, termasuk kegiatan di dalamnya, itu bisa beraktivitas atau berfungsi dengan baik. Cukup jadi acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi. Jadi ketika ditawari investasi, saya mau bikin waterboom nih, berminat untuk investasi enggak? Nah, pelajari dulu dokumen rencananya. Oh, dia mau bikin waterboom nih, lokasinya di mana? Di sini. Kita cek di dokumen SZWP 3K. Oh, betul, tetapi wilayah di situ termasuk kawasan pemanfaatan umum. Berarti boleh untuk kegiatan wisata. Oke, sudah ada izin lokasinya, sudah. Oke, kita bisa investasi. Karena sesuai aturan gitu ya. Nah, jangan sampai ketika kita ditawari seperti itu, kita langsung investasi, padahal misalnya waterboom itu terletak di lokasi konservasi malahan. Jadi kita akan membuat apa namanya, hiburan melihat biota laut yang dilindungi. Mau investasi nggak? Oh, ternyata nggak boleh, karena itu adalah kawasan konservasi. Nah, itu kita bisa lihat di dokumen SZWP 3K-nya. Kemudian pemanfaatan ruang itu disusun berdasarkan rencana alokasi ruang tadi. Jadi ruang-ruang yang sudah ditentukan untuk apa, nah pemanfaatannya, bentuk pemanfaatannya itu
harus mengacu ke tempat alokasi ruang yang tadi. Kemudian pemanfaatan ruang yang kita buat itu harus mengacu kepada sumber daya yang ada di ruang yang sudah disediakan tadi, kemudian sumber pendanaan yang tersedia. Kemudian pemanfaatan ruang itu harus disepakati oleh para pemangku kepentingan dan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi semua pihak itu setuju dengan adanya pemanfaatan ruang tertentu di sana. Kemudian prioritas itu sesuai dengan EPJPD. Jadi tetap aja harus mengacu ke dokumen di atasnya. Nah, untuk program-program itu meliputi satu usulan program utama. Jadi kayak nyawanya pesisir ini mau dibuat seperti apa gitu ya. Jadi program utamanya misalnya membangun daerah pesisir ini sebagai industri perikanan yang maju. Nggak masalah kalau temanya itu, tapi tetap kan harus dibagi ya tadi kawasan budidaya, kawasan konservasinya, kawasan pemanfaatan umum, konservasi, alur, dan kawasan strategis nasional tetap harus dibagi. Tapi kalau temanya industri juga nggak masalah sebenarnya. Kemudian lokasi. Jadi lokasinya harus dituangkan di mana program utama tersebut akan dilaksanakan. Kayak industri tadi itu mau ditaruh di mana. Kemudian besarannya berapa nih luasnya. Karena kan tadi ada aturan yang mengatur seberapa luas kegiatan itu boleh dilakukan gitu ya. Terus dananya dari mana? Apakah investasi atau APBD, APBN? Siapa yang melaksanakan instansinya? Kemudian waktu dan tahapan pelaksanaan. Jadi kegiatan perencanaan itu 20 tahunan, dipotong setiap 5 tahunan. Nah, setiap program itu variatif, bisa yang 1 tahunan, ada yang program perlu setiap 3 tahunan untuk dievaluasi dan sebagainya sesuai kebutuhan. Jadi dalam pemanfaatan ruang kita bisa membuat program yang acuannya adalah ini. Di mana program-program tersebut harus punya bobot kepentingan prioritas di wilayah pesisir kita. Lokasi di mana, berapa luasnya, dana dari mana, instansinya siapa, dan waktu pelaksanaannya. Jadi nyawanya, program utamanya yang harus kita sesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruangnya. Baik, mungkin itu ya terkait materi hari ini. Jadi kalau kita simpulkan, dalam SZWP 3K itu pertama kalian harus punya tujuan. Dari tujuan, turunkan jadi kebijakan untuk mengawal bagaimana pembangunan yang dilakukan itu tetap mengarah ke tujuan yang sudah ditetapkan. Dari tujuan itu kita buat strateginya, di mana strategi itu merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian kita susunlah pemanfaatan ruangnya. Jadi kalau mau mencapai tujuan ini, mana yang bisa kita gunakan, wilayah-wilayah mana yang bisa kita gunakan, dan dimanfaatkan sebagai apa? Apakah konservasi, apakah strategis nasional, apakah pemanfaatan umum atau alur. Kemudian kita buat aturannya, supaya yang memang untuk konservasi yang akan selalu jadi konservasi, yang untuk pemanfaatan umum akan dimanfaatkan secara efisien. Ada aturannya. Kemudian kita buat arahan dari pemanfaatan ruang. Setelah aturan itu ada, alokasi ruang sudah ada, kegiatan di dalamnya itu apa? Nah, dari arahan pemanfaatan ruang, kita bisa menentukan satu kegiatan utama dari wilayah pesisir kita yang akan tercantum dalam arahan pemanfaatan ruang sebagai program utama. Mungkin itu sederhananya.